Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hasbullah Habung. Ya, kali ini kita membahas tentang topik medikal ya. Oke, medikalnya tentang apa? Sebetulnya saya ingin curhat ya, atau memberitahu atau mengedukasi teman-teman semua seluruh Indonesia bahwasannya suka duka dalam kuliah kedokteran ya. Oke, untuk kita bahas adalah kuliah kedokteran untuk lama tahunnya. Nah, lama tahunnya itu kurang lebih adalah 7 tahunan ya, kurang lebih ya, bisa kurang bisa lebih, tapi rata-rata 7 tahunan ya. Apa aja sih dalam masa-masa 7 tahun ini, apa aja sih yang kita alami, apa aja sih yang kita lalui gitu kan. Nah, untuk tahun pertama sampai tahun keempat itu adalah masa-masa kuliah ya, satu tahun atau 1 sampai 4 tahun ya. Untuk kuliah itu 4 tahun pertama ya, 3,5 sampai 4 tahun, bisa lebih bisa kurang ya, bisa kurang dari 4 tahun. Misalnya paling cepat itu 3,5 tahun memang ya, nggak ada yang bisa lebih cepat lagi dari itu ya. 3,5 sampai 4 tahun, rata-rata 4 tahun ya. Kemudian setelah kuliah itu ada namanya koas ya, atau kuliah ini disebut juga dengan premedik ya, atau premedis sebelum ke medisnya ya. Dan setelah kuliah ya, deskripsi segala macam, kita sudah diwisuda, wisudanya sarjana kedokteran ya, itu baru S1 ya. Kemudian setelah kuliah ada namanya koas. Nah, koas ini selama 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun, ada yang lebih dan sebagainya, itu rata-rata 2 tahun. Nah, untuk koas itu sendiri biasanya ditentukan dari kampus kita kampus kuliah di mana, kemudian kerjasama MOU-nya di mana, biasanya di rumah sakit pendidikan ya. Itu setiap kampus pasti beda, rumah sakitnya pasti beda ya. Kemudian setelah setelah koas sudah dinyatakan lulus, baru kita mendapatkan ijazah. Ijazahnya apa? Ijazah profesi dokter. Namun sebelum mendapatkan ijazah profesi dokter, kita harus mengikuti namanya ujian negara atau UKM PPD biasanya disebutnya ya. UKM PPD ini disebutnya ujian kompetensi gitu ya, ujian kompetensi dokter Indonesia dulu, UKD ya. UKM PPD ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada CBT atau pilihan ganda gitu ya, dengan soalnya kurang lebih 200-an ya. Kemudian ada namanya OSCE ya, OSCE atau OSCE ya, itu banyak sekali penyebutannya. Intinya OSCE itu adalah ujian prakteknya ya, ibaratnya CBT ini ujian tulisnya, tapi melewati lewat komputer ya, karena online serentak seluruh Indonesia ya, semua kampus dari berbagai daerah itu di satu waktu itu bukan PPD, ada CBT dan juga ada OSCE. Kalau OSCE ujian prakteknya. Nah, setelah kita dinyatakan lulus ya, dia kurang lebih prosesnya tergantung ya, ada yang 3 bulan atau lebih. Nah, setelah kita lulus untuk UKM PPD itu baru kita mendapatkan ijazah tadi ya, ijazah profesi, dan juga kita sumpah dokter, namanya sumpah dokter ya. Kita disumpah untuk menjadi dokter, untuk mengikuti peraturan dan lain sebagainya. Nah, itu dia ya, namanya sumpah dokter. Nah, setelah kita sudah disumpah, baru kita pemilihan wahana internship. Nah, selama proses dari awal kuliah sampai ujian UKM PPD dinyatakan lulus dan mendapatkan sumpah dokter, baru kita memilih wahana internship. Nah, selama proses dari awal kuliah sampai ujian UKM PPD dinyatakan lulus dan mendapatkan sumpah dokter, baru kita memilih wahana internship.
selama sebelum internship ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya mengeluarkan uang dan uang. Untuk apa ya? Untuk pembiayaan kuliah kita, untuk proses pembelajaran. Ya. Tuh. Oke, kemudian selama internship ini apa? Internship adalah istilahnya kayak magang ya. Magang di salah satu rumah sakit pemerintah ya, tentunya yang kita pilih juga. Kita inginnya di mana? Biasanya sesuai domisili KTP ya. Nah, kita pilih di rumah sakit mana yang kosong, baru kita pilih. Nah, baru kita mengikuti internship ini selama kurang lebih 1 tahun. Nah, selama internship ini, alhamdulillahnya kita mendapatkan dana bantuan lah. Ibaratnya ya gaji lah gitu ya, tapi yang sebutannya dana bantuan. Tapi ya cukup lah, dibilang cukup ya cukup banget. Alhamdulillah gitu ya. Selama internship ini kita mendapatkan pemasukan dari pemerintah dikasih. Dan ini selama internship kita dilarang untuk praktek ya, praktek sendiri, praktek mandiri. Kita belum diperbolehkan. Nah, ketika sudah dinyatakan lulus atau selesai masa internshipnya, baru kita mendapatkan STR asli ya, surat tanda registrasi asli bahwasannya kita tuh sudah menyelesaikan rangkaian dari kuliah dan lain sebagainya sampai internship ini. Baru kita boleh melakukan praktek mandiri ya. Oke, praktek mandiri. Praktek mandiri itu di mana saja tergantung kita, boleh di rumah sakit, praktek mandiri atau di klinik-klinik dan lain sebagainya. Itu. Jadi prosesnya kurang lebih selama 7 tahunan ya. 4 tahun kuliah, 2 tahun masa koas, dan juga 1 tahun masa internship ya, bisa lebih ya, ada yang sampai 8 tahun dan lain sebagainya, tergantung rezeki kita, tergantung usaha kita, tergantung Tuhan kita ya. Bagaimanapun itu prosesnya harus kita lalui dan harus kita syukuri ya, pasti ada hikmah di balik semua proses itu. Nah, bagi teman-teman ya yang mau masuk kuliah kedokteran, silakan, banyak cara ya. Ada yang beasiswa ya, ada yang mandiri juga tentunya ya. Itu ya, pasti teman-teman tahu biaya dan lain sebagainya ya. Boleh silakan cek aja, cari-cari di website, di kampus-kampus tertentu. Di kampus-kampus itu pasti ada biaya-biaya dan lain sebagainya. Coba cari informasi aja ya. Yang pasti untuk beasiswa, setahu saya ada yang dikasih beasiswa full, bahkan ada yang sampai full. Kalau nggak salah itu tahfiz Quran 30 juz ya, itu insya Allah mendapatkan beasiswa full. Tapi itu pun tergantung di kampusnya masing-masing ya. Ada kampus-kampus tertentu yang bisa membuka beasiswa tersebut. Oke, mungkin itu saja ya. Ya, untuk perjalanan selama menjadi dokter itu selama 7 tahun kurang lebih itu ya, banyak suka dukanya sekali, banyak pengalamannya. Alhamdulillah ilmunya banyak sekali. Terima kasih kepada guru-guru saya, dosen-dosen saya, semua saudara, apalagi keluarga saya sendiri ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, itu ya. Jangan lupa subscribe ya, dan juga follow Instagram dan juga akun-akun yang lain ya. Like video ini kalau suka ya, komen juga dan share kalau dirasa video ini bermanfaat ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.